Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizka, program studi akuntansi semester 5. Saya dari UT UPBJJ Kota Sorong. Pada hari ini dan dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan dengan tema COVID-19 yang saya beri judul Hidup Berdampingan dengan COVID-19. Baiklah. Coronavirus disease atau biasa kita sebut sebagai COVID-19 telah menyebar luas sejak 2 tahun terakhir. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh virus tersebut. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia mengakibatkan tingginya angka kematian. Pandemi COVID juga telah berdampak kepada sektor ekonomi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha mengalami penurunan drastis, baik dari sektor pariwisata maupun transportasi yang mengalami sepi penumpang akibat diberlakukannya kebijakan social distancing dan juga PPKM. Kemudian di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan yang mengakibatkan banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaan. Hal ini tentu saja mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Lalu di sektor pendidikan, pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut sebagai daring. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun work from home juga diterapkan kepada pegawai dan juga pekerja kantoran hingga keadaan mulai membaik. COVID-19 juga diyakini akan hidup berdampingan dengan masyarakat dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Karena itulah, kita perlu menyiapkan peta jalan untuk jangka panjang ke depan agar dapat melakukan aktivitas normal berdampingan dengan COVID-19. Vaksinasi juga akan terus digencarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran infeksi virus corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat sehingga dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang infeksi virus corona. Seperti yang kita ketahui, saat ini aktivitas sudah mulai berjalan dengan normal di sebagian wilayah di Indonesia tentunya. Tentu saja aktivitas dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan terutama akan dipantau di 6 aktivitas utama seperti perdagangan, perkantoran, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan. Pemantauan ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Siapa sih yang tidak ingin sehat? Untuk itu mari kita terapkan protokol kesehatan 5M di keseharian kita untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik dan benar adalah dengan menggunakan sabun dan juga air. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Dulu menggunakan masker hanya dianjurkan untuk orang yang sedang sakit saja. Namun di masa pandemi seperti ini, menggunakan masker wajib dilakukan oleh semua orang, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak 1 meter minimal dengan orang lain. Keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah kita stay di rumah. Jangan lupa minum air putih yang banyak untuk menjaga kesehatan kita semua. Tentu saja kita semua berharap agar pandemi lekas berakhir, kan? Apakah kalian tidak ingin pergi liburan tanpa masker? Atau pergi sekolah, bekerja, kuliah, dan melakukan aktivitas lainnya tanpa menggunakan masker? Tentu saja kita semua ingin kehidupan normal kita kembali lagi.
Untuk itu, mari kita doakan agar bumi ini lekas pulih. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, itu saja mungkin pesan-pesan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.